Oke, pada video ini kita akan membahas soal UTS 2022 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal nomor 1 diberikan algoritma berikut. Ini algoritmanya. Jika diberikan input A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 4, maka output dari algoritma tersebut adalah, oke, kita punya nilai A yang akan diinput itu nilainya 1, terus B nilainya 2, dan C nilainya 4. Nah, kita masukin ke algoritma ini, di baris kedua, kita ubah nilai A di memori dengan nilai A plus B min C. Ini berarti A dari memori sekarang adalah 1, ditambah 2, dikurang 4. Ini menjadi min 1. Update nilai memori A menjadi min 1. Lalu B sama dengan B dikali C dibagi A ya. Dengan sekarang B-nya 2 dikali 4 per A yang sekarang min 1. Ini berarti jadi min 8. Update nilai min 8. Dan yang C sekarang jadi C dikurang A dikali B. Berarti 4 dikurang A sekarang min 1 dikali min 8. Ini berarti jadi 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Ini min 4. Terus di baris terakhir yang di output adalah C. Nilainya min 4. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut nomor 2. Diketahui kantong P berisi 20 kelereng, kantong Q kosong, dan kantong R berisi 25 kelereng. Jika yang terbawa hanya sebuah kantong dan bukan kantong Q, maka jumlah kelereng yang terbawa adalah, nah ini kan ada 4 kantong P, R, Q, dan hanya sebuah yang kantong yang diambil, berarti 1 doang, dan bukan Q, berarti bukan Q, berarti antara P atau R. Dan karena jumlah P 20 dan jumlah R 25, berarti jumlah kantong yang kelereng yang dibawa adalah 20 atau 25. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3. Kesalahan yang ada pada flowchart berikut adalah, oke, kita telusuri ini flowchartnya. Di awalnya start, bentuknya pakai persegi panjang dengan sisinya lingkaran. Ini benar ya untuk diagram terminator. Ini juga. Nah, di tengah ini kita lihat bahwa sifat ini bercabang ya. Nah, ini salah ya. Kalau bercabang bentuknya harus belah ketupat seperti ini. Dan bukan kotak. Dan yang di sini, ini kan cuma assignment. Ini harusnya bentuknya persegi ya. Dan ini juga persegi. Sehingga yang salah ada di bagian diagram keputusannya ya. Ini salah, terbalik. Berarti jawaban yang salah dari kesalahan pada flowchart ini adalah A, bentuk diagram keputusan yang salah. Lanjut, diberikan algoritma berikut. Ini, jika di input nilai X sama dengan 25, maka output dari algoritma berikut kita telusuri, X-nya sama dengan 25. Terus ketika kita input X, B-nya kita buat 6. Lalu H sama dengan X div 6. X itu 25, 25 div 6. 25 div B ya, 25 div 6 itu 4 ya. 4. Lalu S sama dengan X min B dikali H. X-nya 25 dikurang 6 dikali 4. Berarti 1 ya. Terus jika S-nya tidak sama dengan 0, maka H ditambah dengan H sama dengan H tambah 1. Nah, S-nya di sini 1 dan ini tidak sama dengan 0. Sehingga H yang baru adalah 4 ditambah 1, yaitu 5. Ini jadi nilai H yang baru. Terus output H, ini yang dikeluarkan. Sehingga output dari algoritma tersebut adalah 5. Lanjut. Perhatikan algoritma berikut. Jika input yang diberikan adalah merah, maka outputnya adalah, oke, kita telusuri algoritma ini, input W kita bikin merah, berarti W-nya merah. Nah, if W merah, maka K kuning. Oke, ini W-nya merah kan, berarti K-nya kita buat kuning. Kuning. Oke, terus else if W kuning, itu udah dilewatkan ya, karena W-nya merah. Terus ini juga kita lewatkan, berarti and if langsung, dan kita output K-nya. Ini kita output, sehingga output dari algoritma ini dengan inputnya merah adalah A ya, kuning. Terus lanjut di sini, potongan algoritma tersebut yang memiliki logika yang sama. Ini adalah ada 4 algoritma ya. Kita harus cari mana yang sama. Nah, di sini kita lihat ada variabel S, I, dan N untuk masing-masing
algoritma ya. Nah, sehingga kita bakal telusurin algoritma ini masing-masing untuk melihat mana yang memiliki output yang sama. Kita mulai dengan yang I ya. Yang I kita telusurin dengan nilai I, N, dan S. Di awalnya S-nya 1, terus for I dari 1 sampai N, S sama dengan S dikali 1. Jadi I yang pertama 1, terus N-nya karena N-nya nggak ada, kita misalkan saja ya untuk semua percobaan ini N-nya sama dengan 5. Berarti ini 5, terus I-nya dari 1 sampai 5. Berarti I1, S-nya sama dengan S kali 1. Berarti 1 dikali 1. Lalu lanjut, I-nya 2, masih S-nya dikali 1 lagi, berarti ini jadi 1. Lanjut 3, ini juga masih 1, 4, terus ini 1, dan 5. Dan ini berhenti ya, di sini berhenti. Sehingga output untuk yang pertama, S-nya sama dengan 1. Untuk yang kedua, I, N, S. I awalnya 1, S-nya 1. Terus N-nya kita output 5 ya. Kita buat inputnya 5. Nah, selama I-nya lebih kecil dari N, lakuin ini. S-nya sama dengan S dikali I, dan I-nya ditambah 1 setiap iterasi. Oke, I-nya 1, terus dia lebih kecil dari 5. Maka kita buat S dikali I, yaitu 1, terus I-nya ditambah 1, jadi 2. Nah, 2 masih lebih kecil sama dengan 5 ya. Jadi, S-nya dikali I jadi 2, terus 2-nya ditambah 1 jadi 3. Dan 3 masih kecil. Ini 2 dikali 3, 6. Terus 3 ditambah jadi 4. 4 masih lebih kecil dari 5. Terus ini dikali jadi 24. Dan ini ditambah 1 jadi 5. 5 masih sama dengan N kan? 5 sama dengan 5. Oke, ini dikali lagi 120. Terus ini tambah 1 jadi 6. Nah, ini pas sudah 6, stop ya, berhenti. Udah lebih besar dari N. Sehingga output untuk yang kedua, S adalah 120. Lanjut yang ketiga, INS 151 ya, sama juga 11. Lalu ini kurang lebih ini sama dengan yang kedua, hanya bedanya dia berhenti ketika I-nya udah tidak lebih kecil dari N. Sehingga outputnya kurang lebih sama, ya kan? Ini 2, terus tambah jadi 3, terus ini 6, tambah jadi 4, terus ini 24, ini tambah jadi 5. Nah, pas di sini dia berhenti, karena dia udah nggak lebih kecil dari N. Sehingga output untuk yang ketiga, S-nya adalah 24. Lalu untuk yang keempat, kita buat I-nya NS. Oke, di sini I-nya 1, N-nya 5, S-nya 1. Terus, selama N-nya lebih besar dari I, berarti kita lakuin S dikali N. Nah, ini kan N-nya lebih besar ya. Berarti S dikali N 5. Lalu N-nya dikurang 1, jadi 4. 4 masih lebih besar dari 1, kita kali lagi. 20, dikurang 3. Masih ya, lebih besar. Dikali 3, jadi 60, dikurang 2, masih lebih besar, jadi 120, ini kurang 1, stop. Oke, ini stop. Sehingga I4, itu S-nya sama dengan 120. Nah, ini berarti 2 sama 4 sama ya. Maka jawaban di sini yang benar adalah 2 dan 4. Ini ya, D, 2 dan 4. Oke, nomor 7, diberikan algoritma berikut. Input MN, K sama dengan 0, while M lebih besar sama dengan N, lakukan ini. Algoritma berikut yang ekuivalen dengan algoritma di atas. Nah, sebelumnya kita analisis dulu ya, ini dari keempat jawaban ini, kurang lebih semuanya sama ya. Ininya sama, dan ininya sama. Lihat nih, ininya sama, ininya sama. Ininya sama, ininya sama, ininya sama. Dan yang bagian dalamnya juga sama ya. Ini, di dalam loopnya kita lakuin ini. Ini juga sama ya, kita lakuin, dan kita lakuin di sini. Sehingga yang buat beda dari keempat ini hanyalah syarat loopingnya ya. Syarat loopingnya untuk yang di soal itu adalah jika M lebih besar dari N, lakukan looping ya gitu kan, lakukan. Dan berhenti ya ketika M lebih kecil dari N. Baru dia berhenti loopnya, ya kan? Oke, ini syarat untuk di soal, di mana dia bakal melakukan looping hanya ketika M lebih besar sama dengan N, baru dilakukan, dan berhenti ketika M lebih kecil dari N. Kita lihat yang A, di sini, jika M lebih kecil dari N, dia melakukan ini. Nah, sedangkan di
Soal yang kita tahu adalah M harus lebih besar dari N, baru dia ngelakuin sesuatu. Kalau misalnya lebih kecil, otomatis langsung berhenti. Yang A ini, dia justru pas M-nya lebih kecil dari N, dia melakukan sesuatu. Berarti ini salah ya. Terus yang B, input MN, terus K sama dengan 0. Di sini, ulangin ini sampai, ya kan, ulangin hal ini sampai N lebih besar dari N. Sehingga dari sini kita tahu bahwa algoritma ini berhenti ketika M lebih besar dari N, kan? Berhentinya. Nah, padahal di pernyataan kita berhenti ketika M lebih kecil dari N. Ya kan ya? Kita berhenti pas M lebih kecil dari N. Di sini justru kebalikannya. Sehingga yang B salah ya. Yang B salah. Yang C, nah, jika M lebih besar dari N, lakukan ini. Sampai M lebih kecil dari N. Berarti, untuk yang C, dia bakal berjalan ketika M lebih besar dari N. Dia berjalan, dan dia berhenti ketika M lebih kecil dari N. Ini. Nah, ini sama dengan algoritma yang di atas ya. Nah, berarti jawabannya C. Tapi untuk memastikan, kita bisa cek yang D salah atau tidak. Nah, yang D, ini kelihatannya sangat mirip ya. Dia bakal ngulangin sampai M lebih kecil dari N. Sehingga yang D ini, dia berhenti ketika M lebih kecil dari N. Ini kan sesuai ya dengan yang ini. Sama ya. Tapi yang buat beda adalah dia bakal selalu mulai tanpa syarat. Jadi mau M-nya lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari N, dia bakal melakukan ini minimal sekali, yang ini. Padahal untuk yang di soal kita, dia bakal melakukan sesuatu hanya jika M lebih besar dari N. Sehingga yang D ini salah ya. Oke. Lanjut yang 8, diberikan algoritma berikut. Input X, dan ini, jika diberikan input X sama dengan 2, maka jumlah iterasi pada algoritma di atas adalah, oke, kita buat X-nya sama dengan 2 ya. Terus tolnya sama dengan 0,1. Selama tol X mutlak lebih besar dari tol, kita kurangi 0,1. Oke, ini 2 masih lebih besar dari 0,1, berarti kita kurangi 0,1. Kita kurangi 0,1 sampai dia berhenti melakukan loopingnya ya. 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, 1,0. Terus kita lanjutin di sini aja ya. 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 masih, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 stop. Di sini udah nggak memenuhi lagi. Nah, sekarang kita hitung berapa iterasinya. Nah, ini kan iterasi pertama ini ya, 1, terus ini iterasi kedua, ini ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sehingga jumlah iterasi adalah 19. Gitu. Oke, lanjut nomor 9. Di antara struktur berulang berikut, mana yang memberikan output hasil yang berbeda? Kita bisa telusurin masing-masing ya. Untuk A, berarti K sama dengan 1. While K lebih kecil dari 6, print K. Oke, K-nya awalnya 1. Terus kita print K. 1, print K. Terus K-nya ditambah 1 lagi. Terus kita print. Terus tambah lagi, kita print. Sampai dia tidak memenuhi. Pas K-nya udah 6, udah berhenti kan? Sehingga dia berhenti untuk ngeprint. Lanjut yang B. Untuk K dari 1 sampai 5, print K. Oke, K-nya dari 1 sampai 5, print K. Ya udah tinggal print 1, 2, 3, 4, 5. Terus berhenti. Untuk yang C, for K dari 1 sampai 5, oke, dari nilai 1 sampai 5. Pertama ditambahin dulu K-nya dengan nilai 1, baru di print. Sehingga nilainya jadi, untuk yang pertama 1 jadi 2, terus K yang 2 jadi 3, terus K yang 3 jadi 4, K yang 4 jadi 5, dan K yang 5 jadi 6 yang di output. Terus yang D, K-nya 1, terus ulangin sampai K-nya lebih besar sama dengan 6 baru berhenti. Oke, berarti K-nya 1, print dulu, print 1, tambahin 1 jadi 2, print lagi, tambahin 1 jadi 3, print lagi, tambahin 1 jadi 4, print lagi, tambahin 1 jadi 5, print lagi, tambahin 1 jadi 6, 6, berhenti, gitu. Sehingga yang salah, yang tidak sama di sini, yang C ya, jawabannya berbeda. Maka jawabannya adalah C. Lanjut, 10. Bila diberikan struktur berulang sebagai berikut, tentukan nilai terakhir yang tersimpan dalam variabel sum. Nah, berarti di sini kita telusurin dulu ya. Kita ada 3 variabel ya, sum, terus K, terus N. Di sini sumnya 0 awalnya, K-nya 1, N-nya 10. Nah,
Selama K-nya lebih kecil sama dengan N, lakukan ini. K yang baru sama dengan K yang lama dikali N, terus sum yang baru sama dengan sum yang lama tambah K. Oke, di sini K-nya 1, N-nya 10. Berarti lebih kecil kan? Memenuhi. K yang baru sama dengan 1 dikali 10. 10. Sum yang baru itu 0 ditambah 10. 10. Lanjut ke atas lagi. K-nya sekarang 10. Masih sama dengan N, berarti masih berlanjut. K-nya sama dengan K dikali N. Berarti 10 dikali 10, 100. Lalu sumnya 10 ditambah 100, 110. Terus kita cek lagi, 100 udah lebih besar ya, berarti boleh berhenti. Dan kita print ini, the sum is sum, 110. Dan ditanya adalah nilai terakhir pada variabel sum, yaitu yang ini, 110 ya, berarti jawabannya B. Lanjut. Bila dua vektor V1 dan V2 masing-masing disimpan dalam array satu dimensi, maka pernyataan mana yang menghasilkan operasi vektor dot product? Oke, kita tahu kalau misalnya vektor yang kita di sini dia pakai vektor yang R2 ya. Berarti kalau misalnya V1 kita bisa buat jadi X1 dan X2. Terus vektor 2 sama dengan Y1 dan Y2. Kalau kita simpan dalam struktur data array, maka kita bisa misalkan V1 ini struktur data array untuk vektor pertama, itu sama dengan X1 dan X2. Terus V2 sama dengan X2, misalnya ini, sini dia pakai ini ya, X1 Y1 ya, berarti ini kita buatnya ini aja ya, X1 dan Y1, terus V2-nya X2 dan Y2. Oke, terus kita harus cari dot product dari sini. Nah, dot product kan rumus dot product itu misalnya ini V1 dot product V2, itu berarti jadi X1 X2 ditambah Y1 Y2 kan. Nah, tapi untuk di program kita, untuk mengakses nilai-nilai ini, kita harus menggunakan array ini. Nah, untuk X1 dari array ini kita bisa peroleh dari mengambil vektor 1 indeks pertama dikali X2 itu vektor 2 indeks pertama dan ditambah dengan Y1 itu vektor pertama, vektor 1 indeks pertama, indeks kedua dikali vektor kedua indeks kedua. Sehingga ini rumus untuk cari dot produknya. Dot product-nya. Nah, di sini A-nya ini salah ya. Ini salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Nih. Ini menuin kan V1, V2, terus V1, V2. Oke, ini benar. Lanjut nomor 12, di antara penulisan array larik berikut mana yang tidak tepat? Nah, di sini kita bisa cek satu-satu. Yang A, K sama dengan 0,5, terus kita mau ngambil nilai A, K. Ini salah ya, gara-gara array itu indeksnya selalu bilangan bulat. Ini indeksnya justru jadi bilangan desimal. Yang A berarti salah ya, berarti jawabannya A. Yang B benar, gara-gara K-nya 5 berarti bulat, terus indeks dari A5 gitu. Ini K5, 2 dikali K berarti A10 berarti kan masih benar. Dan ini K-nya 5 dikali 1000, 5000 masih bilangan bulat ya, jadi D juga benar. Maka benar yang A itu salah. Lanjut nomor 13, diberikan algoritma berikut. Jika larik berikut ini dijadikan sebagai input dari algoritma tersebut, maka yang memberikan output benar adalah, kita bisa coba satu-satu jawaban ini, dan kita telusurin mana yang memberikan jawaban yang benar ya. Pertama yang A. Kita punya lariknya itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus jawaban awal adalah benar. Terus kita buat I-nya sama dengan 1. Terus while I lebih kecil dari N, N-nya sama dengan 5 ya, N-nya sama dengan 5, maka jika I tidak sama dengan N, maka jawaban salah. Oke, AI berarti 1 ya. Terus AN, bilangan terakhir 5 ya. Terus if AI tidak sama dengan AN, ini kan tidak sama dengan ya. Berarti jawabannya berubah jadi salah. Berarti untuk yang A, jawabannya langsung berubah jadi salah. Sehingga kita bisa langsung tahu sebelum menyelesaikan program ini, bahwa nilai variabelnya udah berubah jadi salah dan output yang A tidak memenuhi ya. Yang B kita coba, array-nya itu 1, 2, 3, 4, 1. Kita telusurin, I1, N-nya 5 ya. Terus AI sama dengan 1, terus AN sama dengan 1. Nah, ini berarti masih sama dengan kan, berarti ini dilewatin. Terus I-nya tambah 1, N-nya min 1. Berarti I-nya jadi 2, N-nya jadi 4. AI yang baru jadinya 2.
terus A yang baru jadi 4. Nah, ini tidak sama dengan, berarti jawabannya jadi salah, dan yang B juga tidak memenuhi. Kita coba yang C. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1. Yang pertama 1, N yang pertama 6 ya. Terus AI yang pertama itu 1, dan AN yang pertama itu juga 1. Memenuhi ya, berarti I tambah 1 jadi 2, N kurang 1 jadi 5. Terus A yang baru itu 2, AN yang baru itu 2 juga. Masih sama ya, berarti I-nya tambah lagi jadi 3, terus N-nya dikurang jadi 4. Terus yang AI baru jadi 3, dan ini 4. Nah, ini salah lagi ya, berarti jawaban ini juga salah. Jawabannya salah. Terus yang terakhir berarti yang D harus benar ya. Kita coba tes. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, ini kita telusurin. I, N, AI, sama AN. Pas I 1, N-nya 6, ini 1 memenuhi, dikurangin, jadi ini ditambah jadi 2, dikurang jadi 5, ininya 2 masih benar ya. Terus ini ditambah lagi jadi 3, ini 4. Terus ini jadi 3 benar ya. Terus ini 4 jadi 3, terus ini stop. Terus karena jawabannya nggak berubah, maka jawabannya tetap benar ya. Sehingga jawaban yang ini benar. Maka jawabannya adalah D. Buat yang penasaran, ini itu adalah program untuk mencari larik yang palindrom. Bisa dicek sendiri apa itu array yang palindrom ya. Nomor 14. Diberikan algoritma berikut ini. Jika diberikan input X sama dengan 1, 2, 3, sampai 100, maka output dari algoritma di atas adalah, oke, kita coba dulu telusurin nilai-nilai awal untuk cari polanya ya. Jadi kita buat X-nya itu seperti ini ya. Kita punya X sama dengan 1, 2, 3, titik, sampai 99, 100. Kita coba telusurin dulu nilai-nilai awal. A-nya sama dengan 0, oke. Terus I-nya itu 1 ya, sampai N-nya itu 100. Lalu kita buat, jika I mod 2 sama dengan 0, jika I dibagi 2 sisanya 0, maka A ditambah XI, gitu ya. Nah, berarti kita coba cek untuk I-nya 1, XI mod 2 itu apakah sama dengan 0? Untuk 1 mod 2 itu enggak ya, berarti enggak ngelakuin apa-apa. Terus lanjut I2, ini XI mod 2-nya berubah ya, ini benar. Berarti A sama dengan A ditambah XI. A-nya 0, XI-nya 2, berarti ini jadi 2, 0 tambah 2 gitu kan. Lalu ininya 3, enggak memenuhi. Ini 4, memenuhi ya, berarti 2 ditambah 4, jadi 6. Terus ini 5, enggak memenuhi lagi, 6 memenuhi. Terus ini 6 tambah 6 ya. Berarti polanya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi A-nya itu sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 gitu ya. Untuk setiap kelipatan 2 kan ada tambah XI ya, di mana XI itu ya nilai I-nya sendiri gara-gara sama di sini. Berarti tambah 8 sampai 100. Nah, ini kan berarti barisan dengan awalannya 2, bedanya 2, dan jumlahnya 50 ya. Sehingga untuk nyari ini berarti cukup nyari S50 sama dengan 50 per 2 kali 2A, A-nya 2, tambah N-1, 50 dikurang 1, kali B, B-nya 2. Nah, ini berarti bisa dicoret ya. Berarti 50 per 2 ditambah 49. Ini berarti di 50 dikali 51. Berarti 2550 ya. Jawabannya berarti yang C. Gitu. Lanjut nomor 15. Diberikan algoritma berikut. Jika matriks A berikut ini dijadikan sebagai input, maka yang memberikan output salah adalah, kita coba satu-satu ya. Yang pertama itu yang ini, matriks yang ini. Kita coba untuk masukin ke algoritma ini. Nah, algoritma ini menerima matriks dalam bentuk IJ. Jawabannya benar. For I dari 1 sampai N-1, lakukan ini. Berarti dia bakal telusurin
berarti si I ini bakal ngelihat ini. Bakal di looping per baris ya. Kayak gitu. I-nya. Terus while J-nya lebih besar plus, kita telusurin langsung aja. Ini I 1, terus J-nya sama dengan I plus 1, berarti 2. Lalu while J lebih kecil dari N, J lebih kecil dari N, betul ya? Karena N-nya N di sini 3, J-nya 2 gitu ya. Berarti if AIJ sama dengan 0, maka jawabannya salah. Ini AJI ya? Ya, ini AJI. Nah, AJI ini apa? AJI itu A2,1. Berarti baris 2, kolom 1. Berarti untuk di pilihan A itu yang ini ya. Berarti ininya 0 ya. Dan ini 0, berarti tidak melakukan perintah ini. Terus lanjut, J-nya ditambah lagi jadi 3, terus masih lebih kecil sama dengan N, terus ini jadi A 3,I. 3, ini I itu yang ini ya, 3,I. Itu berarti jawabannya jadi 0 ya, dan 0 juga di skip. Terus lanjut, J-nya ditambah 1 jadi 4, berarti udah berhenti. Terus kita buat I-nya sekarang jadi 2, lalu J-nya sama dengan 2 ditambah I tambah 1, berarti jadi 3. Terus I-nya berarti jadi 3,2. Berarti yang ini gitu ya. Nah, berarti yang ini 0. Dan 0 nggak ngelakuin apa, berarti ini juga lewat. Dan setelah itu lanjut lagi, J-nya lebih besar dari, tambah lagi, N-nya berhenti. Ya kan, ini J-nya tambah 1 jadi 4. Berhenti while-nya, lanjut lagi I-nya sama dengan 3, J-nya sama dengan 4. Tapi ini nggak ngelakuin apa-apa karena J-nya udah lebih besar dari N. Sehingga programnya berhenti di sini dan jawabannya jadi benar. Gitu ya. Gitulah kurang lebih. Nah, kesimpulannya itu program ini itu hanya ngecek, lihat nih. Dari kita ngulangin ini dalam matriks 3, yang dicek hanya 3 elemen ini kan. Nih, elemen di bawah ini. Ini yang dicek apakah dia tidak sama dengan 0. Karena kalau dia tidak sama dengan 0, jawabannya jadi salah. Kayak gitu kan. Sehingga algoritma ini tujuannya itu ngecek semua entry di bawah diagonal utama ya. Dan menjamin bahwa nilai mereka itu 0. Kalau nilai mereka 0, output dari algoritma ini benar gitu ya. Kalau enggak, salah. Jadi kita bisa cek langsung. Yang B, ininya 0, 0, 0, berarti outputnya benar ya. Yang C, ini 0, 0, 0, berarti outputnya juga benar. Yang D, ini 0, 0, dan ini ada 1 nih. Nah, ini berarti outputnya jadi salah. Nah, sehingga yang memberikan output salah adalah yang D. Begitu ya. Lanjut yang terakhir. Diberikan algoritma berikut. Input XIJ, I sama dengan 1 sampai N, J sama dengan 1 sampai N. Nah, jika diberikan input X adalah suatu matriks identitas dengan ukuran 100, berarti kita buat input X-nya itu sama dengan suatu matriks ya. 1, 1, 1, terus 1 ini 0, sampai 0, ini 0, 0, 0, 0, gitu. Nah, kita harus cari, kita input ini dan cari nilai outputnya yaitu A. Nah, kita coba telusuri, awalnya A-nya 0, ya kan? A-nya sama dengan 0, terus I-nya 1, N-nya 100. Gitu ya. If I mau 3, maka lakuin ini. Kalau I-nya nggak 3, if I mau 3 sama dengan 0 ya, berarti kalau misalnya dia kelipatan 3, lakuin ini. Kalau dia bukan kelipatan 3, langsung lanjut ke X, I-nya selanjutnya. Kita coba cek, I1 bukan kelipatan 3, lanjut jadi I2, bukan kelipatan 3, lanjut lagi I3. Nah, I3 kelipatan 3 nih ya. Maka kita lakuin ini. For J dari 1 sampai I. Berarti kita punya nilai J baru di sini. Dari 1 sampai I. Lakuin A sama dengan A ditambah XJJ. Nah, XJJ kan berarti X11 ya di sini. X11 itu 1 ditambah A 0, berarti ini jadi 1. Terus J yang selanjutnya 2 tambah KA lagi. XJJ-nya 1 lagi, berarti jadi 2.
terus 3 tambah lagi satu lagi kan, karena yang dicari kan entry dari diagonalnya. Nah, 3. Sehingga sekarang A-nya 3 untuk I yang ketiga. Terus pas I-nya 4, dia lewat lagi, ya kan, nggak kelipatan 3. I-nya 5, kelihatan lagi. Terus I-nya 6. Nah, ini J-nya bakal mulai lagi dari 1 sampai 6. Nah, dia bakal jumlahin lagi matriks yang entry diagonal ini nih, yang nilainya 1 semua. Berarti ntar ini 3 ditambah lagi, 3 ini ditambah 1 lagi, ditambah 1 lagi, sampai 6 kali kan. Berarti ini jadi 3 ditambah 6 sama 9. Nah, ntar pas udah I yang ke-9, gitu lagi, dari 1 sampai 9. Berarti ntar bakal ditambah 9 lagi, gitu kan. Terus pas 12, ditambah lagi, tambah 12 kali, jadi ditambah 12. Nah, jadi polanya kelihatan kan. Polanya itu adalah untuk A ini, setiap kali kelipatan 3, dia bakal dijumlahin. Sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata untuk ketika kita input matriks identitas ini, kita dapat suatu baris yang sampai 99 ya. Karena semua kelipatan 3 di bawah 100 gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah penjumlahan baris aritmatika ya. Ini A sama dengan 3, B sama dengan 3, dan N-nya sama dengan 3. Berarti S33 sama dengan 33 per 2. 2 dikali 3 tambah 33 dikurang 1 dikali 3. Ini berarti 33 per 2. Ini 6 ditambah 32 dikurang 1 itu 33 dikurang 1 32 tambah 3 96. Ini bagi 2 berarti jadi 33 dikali 3 ditambah 32. Ini 96 ya. 96 dibagi 2, jadi ini 3 ditambah 48 ya. Oke, berarti jadi 33 dikali 51. Nah, berarti 33 kali 51 itu dikali berarti jadi 155 ya. Jadi 1683. Jawabannya berarti yang B ya. Nih, gitu. Lanjut soal esai nomor 1. Harga tiket pertandingan sepak bola 75.000. Bila membeli 3 atau kelipatannya, maka masing-masing ada bonus 1 tiket gratis. Buatlah algoritma untuk menghitung biaya yang harus dibayar untuk sejumlah N tiket yang diperlukan oleh setiap calon rombongan. Jadi di sini kita bakal punya suatu algoritma ya. Algoritma itu ketika kita beli tiket, misalnya kita punya ini ya, kita buat barisannya dulu ya. Ini 4, 5, 6, 7. Misalnya begini nih, contoh. Nah, kita buat algoritma itu begini. Kita bakal looping dari 1 sampai 10, kayak gitu misalnya, ini jumlah tiketnya. Untuk tiket yang pertama kita harus bayar kan? Bayar. Tiket kedua, bayar. Tiket ketiga, bayar. Nah, tiket keempat, karena kita udah beli 3 tiket, maka tiket keempat itu gratis kan? Berarti ini gratis, nggak usah bayar. Yang kelima, bayar. Keenam, bayar. Ketujuh, bayar. Nah, ini udah beli 3, berarti yang ke-8 gratis. Itu ya. Dan yang ke-9 bayar. 10 bayar. Gitu terus ya. Lanjut ke sana. Nah, tadi kita bisa buat algoritma di mana untuk setiap kelipatan 4 dia bakal nggak bayar. Tapi untuk selain itu dia bakal bayar terus kan. Nah, kita bisa buat algoritma berarti kita input sebuah N ini adalah jumlah tiket ya. Terus kita buat B sama dengan biaya gitu. Biaya awalnya 0. Terus for I dari 1 sampai N to N. Jika I ya, I mod 4 sama dengan tidak sama dengan 0, maka kita bayar, ya kan? Berarti bayar sama dengan 75.000. Bayar ditambah 75.000. Ya. Nah, selain itu, kalau misalnya kalau di kelipatan 4, dia nggak bakal bayar kan? Nah, berarti udah kayak gini. Lalu kita output. Udah. Output B. Ini adalah algoritmanya. Nah, ini algoritma yang pertama. Tapi ada juga cara yang kedua yang tanpa menggunakan loop. Nah, kita bisa lihat permasalahan ini dengan cara yang berbeda. Kita bisa lihat bahwa, lihat ya, setiap pembelian 4 tiket, kita tahu bahwa harganya pasti bakal jadi 225.000. Ya kan? Untuk setiap 4 tiket,
tiket pertama kan 225.000 dan tiket keempatnya itu 0 gitu kan. Berarti untuk setiap 4 tiket itu bakal 225.000. Nah, dan untuk tiket-tiket sisa terakhir, ya ini tinggal 75.000 dikali jumlah tiket sisa kan. Jadi kita juga bisa punya algoritma kedua yang lebih sederhana mungkin, yaitu input n, terus jumlah kelompok 4 ya, kita buat ini jadi kayak kelipatan 4, kelompok 4-nya sama dengan n div 4. Terus sisanya yang kita harus bayar 75.000, sisa sama dengan n mod 4. Sehingga biayanya itu sama dengan kelipatan 4, kita kali harganya 200, kita pakai ini ya, kita kali 225.000. Terus untuk yang sisa kita kali 75.000. Nah ini jadi biayanya. Dan kita tinggal output. Iya, gitu. Cara lain juga masih ada, teman. Yang dua ini menurut saya cukup menarik. Oke. Lanjut soal esai nomor 2, suatu barisan DNA terdiri dari karakter A, C, G, T. Buatlah algoritma, boleh pseudocode atau flowchart, untuk menghitung jumlah banyak masing-masing karakter yang muncul dalam barisan DNA yang panjangnya 1000 karakter. Oke, berarti ntar kita bakal dapat input suatu barisan ya, berarti kayak suatu larik array dari A1 sampai A1000. Terus kita harus cek untuk masing-masing ini, kita harus tahu jumlahnya AC gitu-nya berapa. Berarti untuk masing-masing kita harus buat penghitung nilai masing-masingnya. Jadi kalau misalnya dia A1-nya A, berarti kita tambahin 1. Kalau misalnya dia C, kita tambahin C-nya 1. Terus kalau misalnya A lagi berarti ini jadi 2. Terus G ini jadi 1. T jadi 1 gitu ya. Sehingga kita harus buat awalnya kita input dulu. Input ya. Input N. Bukan N. A1. A2. Sampai A1000 ya. Ada 1000 karakter. Lalu kita harus cek. Kita buat dulu nilai variabelnya untuk A itu jumlah dari karakter A besar, kita buat 0, C itu 0 juga, G 0, dan T 0. Ini untuk masing-masing karakternya. Nah, kita bakal buat loop dari I sama dengan 1 sampai 1000 ya. I dari 1 sampai 1000 jika if AI yang kita lagi lihat itu sama dengan A, then jumlah A sama dengan A plus 1 gitu ya. Else if AI-nya sama dengan C, then C sama dengan C plus 1 gitu ya, yang ditambah C-nya. Lalu terlanjut di sini ya. Else if AI sama dengan G, then G sama dengan G plus 1 gitu ya, tambah 1. Terus else if AI sama dengan T, then G lagi T ya, sama dengan T plus 1. Kita end if, terus next I, dan kita output jumlahnya seperti itu. A, G, C, T masing-masing adalah nilai jumlah banyaknya karakter di 1000 karakter DNA ini. Lanjut soal nomor 3, diberikan algoritma berikut. Telusuri algoritma tersebut sampai diperoleh outputnya jika diberikan A sama dengan 80. Oke, coba ya. A-nya kita buat ini 80, 40, 55, 90, 40, 100, 80, 40, 55, dan 85 ya. Nah, kita telusurin. Pertama, K-nya. Nilai K sama dengan A1, yaitu 80. Oke. Terus, for I dari 2 sampai
N ya. Berarti dari 2 sampai N. Jika AI lebih kecil, berarti I-nya di sini ya. I 2. Jika AI A2 berarti sekarang ya. Ini 40 ya. 40 lebih kecil dari K, maka K-nya jadi AI. Nah, kebetulan di sini AI sama dengan 40. Maka K sama dengan AI, berarti K yang baru sama dengan 40. Lalu lanjut, next I, 55. 3 ya. AI sama dengan 55. Lebih kecil? Tidak. Berarti lanjut, 4. 4, AI 90, apakah lebih kecil? Tidak. 5, 40, lebih kecil? Tidak. 6, 100, lebih kecil? Tidak. 7, 80, lebih kecil juga tidak. 8, 40, lebih kecil juga enggak. 9, 55, lebih kecil juga tidak. Dan yang terakhir 10, lebih kecil tidak. Oke. Ini untuk loop yang pertama. Sehingga nilai akhirnya adalah K40, I10, dan AI-nya 55. Sekarang kita juga telusurin lagi. L awalnya 0. Lalu kita buat loop dari I1, oke, sampai N. Lakukan ini. Jika AI, oke, kita buat AI. AI-nya itu, sekarang itu 80 ya. Jika AI, maka lakukan ini. Sekarang enggak kan? Enggak berlaku. Berarti lanjut. I2. K-nya kan? K-nya 40 ya, ingat ini. Nah, AI sama dengan K, enggak ya? Lanjut. L. Lanjut. I-nya 2. AI itu jadi 40. 40 sama dengan 40, betul. Berarti kita buat BL. L-nya kan 0. Berarti untuk BL, yang pertama B0. Berarti kita buat aja di sini ya, suatu array baru. B0 sama dengan L ditambah dulu ya, L ditambah 1. Terus B0, B1 sama dengan I, gitu. I-nya 2. Berarti di sini 2. Kita masukin array 2 di sini. Terus lanjut, I-nya ditambah lagi jadi 3. 55 tidak sama dengan, lanjut. Ini 4. 90 tidak sama dengan, lanjut. Ini 5. Ini 40 sama dengan, sama ya. Berarti kita lakuin lagi, L-nya ditambah 1 jadi 2. Terus B2 sama dengan I-nya 5. Berarti di sini B2 sama dengan 5. Berarti kita masukin suatu array lagi 5 di sininya. Lanjut. Untuk I-nya 6. Ini jadi 100. Nggak ada apa-apa. I7. Ini jadi 80. Nggak ada apa-apa. Terus I-nya 8. Ini 40 ya. Berarti L-nya 3. Terus B3 sama dengan 8. Berarti ininya 8 ya. Lalu untuk yang I9. I-nya 9. AI-nya 55 ya. Nggak memenuhi. Terus I10 85. Nggak sama dengan 40. Berarti terus udah berhenti ya loopnya selesai. Terus output KLB. Nah, berarti kita output K-nya sama dengan 40. Terus L-nya sama dengan 3. Dan B-nya sama dengan 258. Gitu. Jadi buat yang kurang ngerti, algoritma ini tuh sebenarnya mencari nilai paling minimum ya dari suatu array, taruh di K, terus kita nyari juga berapa kali muncul nilai itu, masukin ke L, dan kita juga pengen tahu di indeks mana aja lokasi dari nilai tersebut. Ini disimpan di B, seperti itu. Oke, soal nomor 4. Kita diberikan suatu matriks bujur sangkar, buatlah algoritma untuk menentukan nilai rata-rata elemen di atas dan di bawah diagonal utama. Oke, jadi kita akan dikasihkan suatu algoritma yang kita harus buat algoritma yang kita dikasih input matriks bujur sangkar. Terus kita harus cari rata-rata elemen yang ada di atas di sini ya, rata-rata yang di sini, rata-rata, dan yang di sini. Nah, berarti pertama kita harus buat dulu input Aij lah ya. Untuk I dari 1 sampai N, terus J dari 1 sampai N. Untuk algoritma ini kita buat I sebagai baris ya, terus J sebagai kolom ya. Kita jangan tukar-tukar biar paham. Lalu kita bakal buat
4 variabel. Variabel pertama itu sum A lah ya. Ini untuk nilai di atas. Sum A sama dengan 0, sum B sama dengan 0, terus count. Kita buat count untuk nyari jumlah elemen di atas. Count A sama dengan 0 dan count B sama dengan 0. Nah, lanjut kita bakal buat looping untuk masing-masing nilai di matriksnya. Jadi for i dari 1 sampai n, berarti ini kita looping untuk tiap barisnya, dan for j dari 1 sampai n. Nah, kita tahu kan untuk semua elemen di atas diagonal utama itu pasti kolomnya lebih besar dari barisnya kan ya. Jadi kayak misalnya di sini itu pasti misalnya ini tuh kolom 2 baris 1 gitu kan. Baris kolom 2 baris 1. Itu berarti J lebih besar dari I. Dan untuk yang di bawah diagonal pasti kolomnya lebih kecil dari I atau barisnya yang lebih besar dari kolomnya gitu. Sehingga kita bisa buat persyaratan di sini jika I lebih besar dari J, then berarti AIJ di sini adalah entry di diagonal di bawah ya, di bagian bawah diagonal utama, sehingga kita bisa masukin nilai AIJ tersebut ke dalam sum B, yaitu sum bawah, sama dengan sum B ditambah AIJ. Nah, lanjut untuk yang else, else if J lebih besar dari I, maka sekarang kita dapat entry yang di atas diagonal utama, berarti sum A sama dengan sum A plus AIJ untuk elemen di situ. Dan selain itu ya n gitu, n if. Dan next J dan next I. Nah, tapi kita kan juga harus tahu nilai jumlah elemennya ya. Berarti di masing-masing ini setelah kita sum B, kita bakal tambahin nilai dari count B gitu. Count B kita tambahin 1 gitu. Count B plus 1. Ini juga biar kita tahu berapa jumlah elemennya. Count A sama dengan count A plus 1 gitu. Oke. Ya gitulah. Nah, berarti sekarang kita udah ketemu nilai-nilai yang diperlukan untuk mencari rata-ratanya. Berarti kalau kita lanjutin algoritmanya sekarang, kita udah punya nilai dari semua elemen di atas dan elemen di bawah kan lewat loop ini. Sekarang untuk nyari rata-rata, berarti kita coba misal buat mean ya. Mean dari atas sama dengan ya jumlah elemennya dibagi countnya gitu ya. Berarti jadi tinggal sum A dibagi count A, dan MB sama dengan sum B dibagi count B, begini. Itu ya. Ini nggak ada spasi ya harusnya. Terus. Nah, lalu kita buat output sama dengan MA, yaitu rata-rata yang di atas, dan MB, rata-rata yang di bawah. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.